English from Australia, pelajaran nomor 40. Halo saudara pendengar, hari ini kita akan bertemu kembali dengan keluarga Italia yang kita jumpai dalam pelajaran yang lalu. Mereka adalah Guido dan Cecilia, serta putrinya Lucia. Paul dan nenek yang biasa disebut Mama tidak ada saat ini. Sekarang inilah Cecilia. Hello, listeners. I'm Cecilia. Do you remember me? And here's Guido, my husband. Hello, everyone. And Lucia is here. Hello, listeners. Saudara pendengar, pada akhir pelajaran hari ini, saudara akan mendengar suatu hal yang tidak terduga-duga. Tetapi sebelum itu, mari kita berlatih berbahasa Inggris dulu. Lucia dan Guido mengikuti kursus bahasa Inggris juga. Saudara masih ingat, bukan? Jadi, mereka menghadapi persoalan yang sama dengan saudara. Dalam pelajaran hari ini, tidak banyak hal baru yang akan kita pelajari, karena kita akan mengulangi pokok-pokok yang sudah saudara ketahui. Kita akan melatih suatu jenis kalimat tertentu. Coba dengarkan. Lucia belajar bahasa Inggris di sekolah khusus. Coba dengarkan apa yang dikatakan Lucia. Is he here now? Was he here yesterday? Do you always leave the office at 5? Did you leave the office at 5 yesterday? Kalimat-kalimat tadi adalah pertanyaan, bukan? Coba dengarkan beberapa pertanyaan lagi dari Lucia. Is he studying? Is she going to visit her mother? Dan berikut ini beberapa contoh lagi. Can you come? Must I do that? Will he be there? Nah, saudara-saudara, mari kita berlatih bertanya jawab. Pertanyaan itu penting dalam setiap bahasa yang kita pelajari, karena kita harus bertanya kalau menginginkan suatu keterangan. Seperti saudara ketahui, kita telah mempelajari 2 jenis pertanyaan. Mari kita berlatih dengan jenis yang pertama. Lucia. Are you a student? Saudara tentunya masih ingat bahwa pertanyaan seperti tadi kita buat dengan mengubah susunan kata dalam kalimat berita. Kalimat beritanya ialah You are a student. dan pertanyaannya ialah Are you a student? Are you a student? Mari kita latih beberapa pertanyaan sesudah Lucia. Kita akan memakai are and is and am. Dan untuk bertanya tentang waktu lampau, akan kita gunakan was and were. Coba ulangi pertanyaan Lucia. Am I a good student? Is he a teacher? Are they engineers? Was she here yesterday? Were they at the party? Baiklah. Pertanyaan-pertanyaan tadi mudah, bukan? Apakah saudara masih ingat lagu pertanyaan seperti itu? Coba ucapkan beberapa pertanyaan lagi. Dan jangan lupa lagunya yang khusus, yaitu suara kita naik menjelang akhir pertanyaan itu. Saudara pendengar, saat ini Jenny ada di sini untuk membantu saudara dan Lucia berlatih. Jenny dan keluarga Italia ini bertetangga, dan Jenny membantu Lucia dan Mama belajar bahasa Inggris. Coba dengarkan percakapan berikut antara Jenny dan Lucia. Max will go there next week. Will you go next week too? Yes, I will. Nah, sekarang mari kita berlatih bertanya dengan memakai will and can and must. Dan juga beberapa pertanyaan dengan am, is, and are, tambah akhiran ing. Dan pertanyaan yang menggunakan bentuk going to. Bentuk semua pertanyaan ini sama. Coba ulangi pertanyaan Lucia.
Kemudian dengarkan jawaban Jenny. Siap, saudara-saudara? Max is working at the moment. Are you working at the moment too? No, I'm not. He's going to work this afternoon. Are you going to work this afternoon too? Yes, I am. He'll be home late for dinner. Will you be home late for dinner too? No, I won't. Max must work hard. Must you work hard too? Yes, I must. Max can understand some Italian now. Can you understand some Italian too? Yes, I can. Saudara pendengar, saya kira pertanyaan-pertanyaan seperti tadi mudah bagi saudara, bukan? Tetapi sekarang, mari kita berlatih membuat pertanyaan yang harus dimulai dengan kata lain. Coba dengarkan apa yang dikatakan Jenny dan Lucia. Do you go to the special school every day, Lucia? Yes, I do. And does your father go with you? Oh, no, he doesn't. He goes to his class twice a week in the evening. Oh, that's right. Did he go last night? Yes, he did. Pertanyaan-pertanyaan Jenny tadi semuanya mulai dengan suatu kata tambahan. Dia memakai Do or does. untuk bertanya tentang sesuatu yang dilakukan sebagai kebiasaan. Dan dia memakai Did. untuk bertanya tentang waktu lampau. Coba dengarkan beberapa pertanyaan mengenai kebiasaan dan perhatikan keterangan waktu yang kadang-kadang dipakai dalam pertanyaan seperti ini. Do you always arrive at 10 o'clock? Does she often come here? Do they ever go out? Dan sekarang, coba dengarkan beberapa pertanyaan tentang waktu lampau dan perhatikan keterangan waktu yang sering dipakai dalam pertanyaan seperti ini. Did you see him yesterday? Did he arrive last night? Did they leave at 9 a.m.? Saudara pendengar, sekarang mari kita latih pertanyaan-pertanyaan seperti contoh tadi. Jangan lupa lagunya juga. Sebagai variasi, pertanyaan mengenai kebiasaan yang memakai present tense dan pertanyaan tentang waktu lampau akan kita latih secara berselang-seling. Coba dengarkan dulu contoh berikut ini dari Lucia dan Jenny. She goes there every day. Did she go there yesterday? Yes, she did. Coba dengarkan sebuah contoh lagi. She went there yesterday. Does she go there every day? No, she doesn't. Dalam latihan ini, Lucia akan mengucapkan sebuah kalimat berita. Kalau kalimat itu tentang kebiasaan, saudara harus mengajukan pertanyaan tentang waktu lampau dengan memakai kata yesterday. Kalau kalimat Lucia tentang waktu lampau, saudara harus bertanya tentang waktu sekarang dengan menggunakan kata every day. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? He practices every day. Did he practice yesterday? They study every day. Did they study yesterday? I worked yesterday. Do you work every day? They went out yesterday. Do they go out every day? She dropped in yesterday.
Does she drop in every day? He drove there yesterday. Does he drive there every day? Latihan tadi agak sukar, bukan? Saya harap saudara masih ingat tentang bentuk-bentuk lampau kata kerja irregular dalam latihan itu. Kata-kata itu kami selipkan supaya saudara selalu waspada. Saya yakin saudara tidak terjebak tadi, bukan? Saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan jenis pertanyaan kedua yang sering dipakai dalam bahasa Inggris, mari kita tinjau kembali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang baru saja kita latih. Coba dengarkan. Is Max there, Jenny? No, he isn't. Is he washing his car? No, he isn't. It's clean. Oh, did he wash it yesterday? Yes, he did. Can I speak to him? Yes, of course you can. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam jawaban atas pertanyaan seperti tadi. Pertama-tama, pertanyaan seperti itu dapat kita jawab dengan yes atau no. Dan sebenarnya, kita dapat menjawabnya dengan yes atau no saja tanpa mengatakan apa-apa lagi. Akan tetapi, dalam percakapan sehari-hari, kita sering memberi jawaban singkat. Kita mengatakan yes atau no dan satu atau dua kata lain. Coba dengarkan jawaban ya dan tidak berikut ini. Can my father speak English well now? Yes, he can. Are you going to watch TV tonight, Jenny? Yes, I am. Did you watch TV last night? No, I didn't. Biasanya, kita menjawab secara singkat karena jawaban yang panjang hanyalah mengulangi apa yang ditanyakan. Dan karena itu tidak perlu. Mari kita latih jawaban singkat yang mengiyakan atas pertanyaan Lucia. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Can I come to see you tonight, Jenny? Yes, you can. Will Max be at home tonight? Yes, he will. Did Max work late last night? Yes, he did. Does he always work late on Friday night? Yes, he does. Sekarang, mari kita latih jawaban yang menyangkal. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Is Guido working at the moment? No, he isn't. Did he work yesterday? No, he didn't. Ah, I see. Of course. It's Sunday today. Oh, inilah Cecilia. Dia baru saja singgah untuk bertemu dengan Jenny. Mari kita dengarkan percakapan mereka. Hello, Jenny. What are you doing? Hi, I'm cleaning the house. Come in. Can I ask you some questions? I want to know a lot of things about Australia. There are a lot of things I don't know. Can I ask you? Of course. Well, why do Australians say, "How are you going?" It's a greeting. When do you say it? You say it, when you meet someone. I see. And Jenny, I'm very interested in Australian history and politics. Where does the Federal Parliament meet? In Canberra.
And who was the first Prime Minister of Australia? Gosh, I forget. Which Prime Minister was the best, do you think? Cecilia, you're asking a lot of difficult questions today. Apakah saudara menangkap semua pertanyaan Cecilia tadi? Itulah pertanyaan jenis kedua yang kita ajukan dalam bahasa Inggris. Ada perbedaan penting antara pertanyaan jenis ini dan pertanyaan yang sudah kita latih tadi. Pertama, pertanyaan jenis kedua tidak dapat dijawab dengan yes or no. Misalnya, pertanyaan yang mulai dengan where tidak dapat kita jawab dengan yes or no. Tetapi kita harus memberi keterangan. Jadi jawabannya tidak terbatas. Kedua, pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya diucapkan dengan lagu yang berbeda, yaitu suara kita menurun pada akhir pertanyaan tersebut. Coba dengarkan tanya jawab antara Jenny dan Cecilia berikut ini. Why did you come to Australia? Because we wanted to live in another country. Why does Guido work so hard? Because he wants to make some money. Pertanyaan yang mulai dengan kata why menanyakan alasan atau sebab, dan jawabannya sering dimulai dengan kata Because. Because. Pertanyaan yang mulai dengan kata tanya, kita ajukan untuk minta suatu keterangan tertentu. Misalnya, untuk bertanya di mana atau ke mana, kita pakai kata Where? Where? Where's my book? Where are you going? Where do you live? dan untuk bertanya siapa, kita pakai kata Who? Who? Who do you want to see? Who did you meet last night? kalau kita ingin menanyakan kapan, kita gunakan kata When? When? When will he arrive? When can I see you? kita pakai kata tanya Which? kalau kita meminta seseorang menyatakan pilihan dalam jawabannya. Coba dengarkan. Which do you want? The red pen or the black pen? Dan tentunya saudara ingat pertanyaan yang telah kita pelajari yang mulai dengan How many or how much? How many envelopes did you buy? How much petrol do you want? pertanyaan seperti itu kita ajukan kalau kita ingin mengetahui jumlah sesuatu. Saudara pendengar, Guido akan membantu kita berlatih membuat beberapa pertanyaan seperti tadi. Pertama-tama, mari kita berlatih dengan pertanyaan yang memakai why. Dengarkan baik-baik, karena kita akan memakai tense yang berbeda-beda. Guido akan mengucapkan suatu kalimat berita, dan saudara harus mengajukan pertanyaan dengan kata why. Coba dengarkan dulu contoh berikut. I was late for work yesterday. Why were you late for work yesterday? Nah, sekarang coba saudara ambil peranan Jenny dan ajukan pertanyaan why. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? I'm going to learn a new language. Why are you going to learn a new language? My wife can't come. Why can't your wife come? Sekarang, mari kita berlatih membuat pertanyaan dengan kata where. Ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. I went to town. Where did you go?
I often go to the cinema. Where do you often go? Dan sekarang, pertanyaan yang mulai dengan when. I'm going to visit him at 9. When are you going to visit him? He'll be at home at 9. When will he be at home? I saw him last week, too. When did you see him? Dan sekarang, Guido akan membantu kita berlatih dengan pertanyaan who. I met Tom yesterday. Who did you meet? I'm going to visit his mother next week. Who are you going to visit next week? Saudara pendengar, mari kita akhiri latihan ini dengan pertanyaan yang mulai dengan what, yang berarti apa. Misalnya, What are you doing? What's the time? What's your name? coba dengarkan Jenny. What did he say? What must I do? What are you going to do? What do you mean? Ya, pertanyaan dengan what menghendaki bermacam-macam keterangan. Mari kita berlatih menggunakan beberapa di antaranya. Dalam latihan ini, saudara harus mengulangi pertanyaan Jenny, dan kemudian dengarkanlah jawaban Guido. Jangan ulangi jawaban itu, tetapi hanya ulangi pertanyaannya saja. What's the time? It's 5 to 9. What are you doing? I'm reading the newspaper. What's Cecilia doing? She's washing the dishes. What happened? Cecilia broke something. What did she break? She broke a cup. Saudara pendengar, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini dapat juga dijawab dengan singkat. Tetapi tentu saja dalam hal ini, kita tidak dapat menjawab dengan yes or no. Coba dengarkan lagi pertanyaan-pertanyaan tadi, dan perhatikan jawabannya yang singkat. What's the time? 5 to 9. What are you doing? Reading the newspaper. What's Cecilia doing? Washing the dishes. What did Cecilia break? A cup. Saudara pendengar, inilah hal yang tidak terduga-duga yang kami sebutkan pada permulaan pelajaran ini. Lucia sedang berjalan menuju ke sekolahnya. Dia terlambat dan karena itu tergesa-gesa. Tiba-tiba seorang pria muda menyenggolnya. Coba, apakah saudara dapat mengenal suara pemuda itu? Oops. Oh, sorry. Oh, I beg your pardon. You dropped your bag. Here it is. Oh, thank you. Are you okay? Thank you, yes. I'm very sorry. Oh, it's all right, really. Good.
Where do you come from? I come from Italy. Oh? When did you come to Australia? Oh, a couple of months ago. Look, do you want a cup of coffee? I mean, I want to shout you a cup of coffee because I bumped into you. Oh, thank you. No. Why not? Come on, come and have a cup with me. No, I must go to my school. Are you still at school? Yes, I am. I'm learning English at a special school. How old are you? I'm 18. I've got one more year at high school. What about the coffee? No, I can't. Well, what's your name? My name's Lucia. And where do you live? I live in Rosewood. That's near my place. I want to see you again. Can I? Maybe. How can I get in touch with you? My father works in a big fruit shop in Rosewood. Your father? Oh, I see. You want me to ask your father first. Is that right? Yes, that is our custom. Right. I'll go and see your father then. Yes. Goodbye. See you. Saudara pendengar, kita tidak menduga akan bertemu dengan Chris hari ini, bukan? Dan kelihatannya dia tertarik pada Lucia. Apakah mereka akan bertemu lagi? Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa membaca pelajaran tadi dalam buku saudara dan pelajarilah bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran berikutnya. Dan sekarang, goodbye listeners.